kembali gitu. Materi yang memang dianggap kita itu susah ya. Terus juga mungkin butuh pemahaman yang merata ya. Nah, dalam era baru ini ya, transformasi kesehatan kan sudah dibilang Ibu, untuk posyandu sekarang melayani apa Bu? Siklus kehidupan nggih. Betul nggih? Udah pada ngerti nggih sampai sini nggih? Nah, siklus hidupnya Bu Kadung sudah pada ngerti juga ya, sedoyo nggih. Napa mawon siklus balita nggih. Terus nggih, buat nggih, pas nggih, terus nah nggih, Pak. Nggih. Anak prasekolah ya, anak prasekolah, remaja, dewasa dan lansia. Iya, hafal ya. Nah, maka dari itu Bu, ketika posyandu itu bertransformasi, sekarang melayani siklus kehidupan, demikian pula puskesmasnya nih Bu. Siapa yang baru-baru ini datang puskesmas? Yang baru-baru ini minggu ini ada yang habis datang dari puskesmas? Belum ya? Oh, minggu kemarin? Nggih. Ya, ada screening. Terus selain itu, Bob, puskesmasnya udah kayak mau ambruk nggih. Lagi dibangun nggih. Bawahnya itu. Kita lagi lagi bangun kan. Jadi di bawah lagi ini apa? Lantainya dia renovasi. Rencana kami mau menanam jagung gitu. Itu lantainya jadi pada ini ya, apa sih ya, lantainya pada menggelembung ya, jadi sedang direnov gitu. Nah, selain itu sekarang untuk di pelayanan puskesmas itu ada screeningnya hampir sama kayak di tempat ibu posyandu yang nanti mau menjalankan posyandu ILP ya. Jadi ditanya-tanya dulu Bu, jadi saya kasih tahu alurnya dulu nggih, biar nanti buat masyarakat juga tahu. Nah, nanti insya Allah setelah ini ditempeli plaster-plaster, terus alurnya sudah jelas, terus SK-nya sudah ada, nanti insya Allah kami juga akan sosialisasikan lewat media sosial, cuman kan itu belum. Nah, makanya untuk alur ada yang beda nih Bu. Ini pasien datang nanti ada screening visual dulu. Screening visual itu melihat dari petugasnya, oh ini masuk gawat darurat berarti UGD. Kalau enggak berarti masuk pendaftaran biasa ya. Nah, itu dilihat dari visual kan ya, lihatnya fisiknya ya. Misalnya itu kok apa ya, udah berdarah segala macam ya, itu masuknya berarti kan UGD. Nah, kalau yang masuk di ini apa? Loket pendaftaran. Nah, loket pendaftaran itu nanti ada per klaster. Klasternya itu hampir sama kayak posyandu. Pembagian kami itu yang pertama tuh klaster pertama itu manajemen. Itu kan berarti enggak pelayanan ya. Manajemen itu manajemen yang ada di puskesmas. Klaster kedua itu ibu dan anak. Ya. Nah, masuk klaster ketiga itu dewasa lansia. Nah, klaster ke apa? 4 itu pencegahan penyakit. Nah, habis itu pencegahan penyakit baru klaster ke 5 itu adalah klaster lintas klaster seperti pemeriksaan laboratorium, terus rawat inap ya dan lain-lain. Nah, dalam pemeriksaan klaster ini kan posyandu kan sebelumnya kan kita ke posyandu itu dilayani terus habis itu udah gitu ya, kan harus ada edukasinya dulu nih, apa penyuluhannya dulu. Misal kita ke posyandu, hasilnya ditulis oleh kader, terus hasil yang kita tadi tulis itu diterangkan ke peserta posyandu, betul ya. Nah, di puskesmas pun sama, jadi pasien datang di screening, nah nanti hasil screeningnya disampaikan ke pasien. Misalnya nggak ada apa ya, nggak ada yang nilainya itu ekstrim ya, dan screening tersebut ya disampaikan sesuai dengan gejala penyakit yang dirasa saja. Tapi kalau ada ini misalnya nih berangkat
kok dia batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh, berat badannya turun, tapi kan ngeluhnya demam, berarti kan dia ada indikasi ke TBC misalnya. Berarti nanti ada pemeriksaan ke laboratorium lanjutan misalnya ya, seperti itu. Nanti jadi dia nggak cuma diberikan obat demam aja, tapi diperiksa juga di lab, di screening TBC ya, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi sistemnya seperti itu nggih sekarang ya, yang alur puskesmas yang baru. Jadi nanti jangan kaget misalnya ke puskesmas sebelum kita ke dokter itu ada petugas yang pakai laptop di screening dulu, dikasih pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya sama, supaya dari posyandu dan puskesmas itu saling terintegrasi dalam hal screening. Nah, masuk lagi ke 25 keterampilan kader kesehatan. Nah, ini nanti saya akan menyebutkan keterampilannya apa saja. Yang kira-kira susah itu ngomong ya Bu. Ya, oke? Biar nggak dibahas semua. Ya, 25 keterampilan. Sama aja kayak jumlah nabi yang harus dihafal, 25. Oke. Keterampilan yang pertama itu tentang keterampilan pengelolaan posyandu. Nah, di sini yang pertama itu menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup. Jelas ya Bu? Paket itu ya seperti misalnya bayi balita dia dapat TLC, terus obat cacing, ya, betul ya, vitamin A, imunisasi, dan itu paket-paket. Screeningnya ya juga screening, misalnya screening TBC. Screening TBC itu seluruh siklus hidup ditanyain screening TBC. Apakah batuk, apakah berat badannya turun, apakah di rumah pas peserta itu ada yang kena TBC, yaitu screening TBC. Nggak susah ya Bu? Nggak. Melakukan pencatatan dan pelaporan, nggak susah? Nggak ya? Jelas ya? Oke. Melakukan kunjungan rumah, jalan? Ya, oke. Melakukan komunikasi efektif, udah mulai. Jadi kalau posyandu ILP nanti di meja kelima ada penyuluhan, itu nanti hasil dari langkah 1, 2, 3, 4 dilihat rekapannya, yang nilainya itu misalnya unik ya, bermasalah, itu yang dikonseling ya, misalnya berat badannya yang kurang atau timbangan dari bulan sebelumnya tetap ya, atau malah turun. Nah, itu dikasih penyuluhannya seperti itu. Bisa penyakitnya atau mungkin makanannya yang tepat. Oke. Jelas ya Bu? Ya. Nah, sekarang masuk ke keterampilan bayi dan balita, menjelaskan penggunaan buku KIA. Jelas ya Bu? Kayaknya ya. Yang ya itu kan udah seperti nek dulu bedanya buku KIA yang dulu sama sekarang. Kalau dulu itu cuma menerangkan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Yang terbaru itu ASI eksklusif, terus ASInya sampai 2 tahun didampingi makanan pendamping ASI. Ya, itu yang baru ya. Jadi ASInya tetap sampai 2 tahun. Nah, setelah 6 bulan itu didampingi sama makanan pendamping ya. Kalau saya cara gampang ngapalinnya itu 7 sampai 8 itu berarti disaring ya. Setelah disaring itu berarti nanti 9 itu ya cincang apa ya? Iya, dicincang ya, benar ya? Nah, habis dicincang itu berarti balitanya udah kayak biasa. Iya. Udah bisa ngunyah, udah punya gigi gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Udah pada apalah ya Bu? Ya, terus melakukan penyuluhan ASI eksklusif, MPASI, protein hewani sesuai umur. Nah, ya tadi udah. Melakukan penimbangan, pengukuran panjang badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, lengan atas. Nah, ini yang biasanya masih keliru-keliru itu, kita bagaimana kalau kita ngapalin istilah-istilah alat posyandu. Biasanya sering ngapal ya. Oke.
Next misalnya alat buat ngukur tinggi badan Bu, yang kita harus manjat, dipaku dulu, terus ditarik ke bawah, itu namanya apa? Apa yuk? Ya, antropometer itu alat pengukurannya, ya. Ya, itu namanya mikrotoa. Ya, tulisannya mikrotoise, tapi bacanya itu mikrotoa. Tulisannya mikrotoise, tapi pembacanya mikrotoa. Terserah bacanya itu. Ya, oke. Jelas Bu? Ya. Terus ada lagi alat yang buat ngukur tinggi badan, tapi nggak ditutup, ada tiangnya. Itu namanya apa? Apa yuk? Ya, betul. Benar. Ya. Stadiometer. Ya, itu ya. Bukan keluar nanti ulangan. Nah, terus alat yang buat mengukur panjang badan bayi balita, ya, yang dirakit sendiri, terus itu namanya apa? Apa yuk? Ya, itu jadi apa? Ya, infantometer. Iya. Terus yang biasa buat kadang-kadang ngukur lingkar perut kayak gitu ya, atau lingkar kepala itu apa? Metrin. Ya. Nah, terus yang biasa buat ini Bu, nyucusi dulu pos dijual apa? Tangan. Ya, bukan itu, kalau stick kan buat ini masukin darahnya kalah. Nah, ya lancet itu yang buat itu ya. Itu lancet. Nah, terus sarung tangannya ada yang menyebutnya hand gloves atau hand spoon. Ya, itu sarung tangan. Ya. Iya, itu juga bisa. Gloves itu sarung. Oke. Sarung juga, ya. Nah, terus tensimeter udah pada tahu ya, tensimeter. Nah, terus alatnya itu kalau yang buat masuknya itu stick, ya. Nah, terus kalau istilah-istilah seperti GDS itu berarti gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu itu nek ngukur gula, nek kondisi peserta posyandunya itu dia nggak puasa. Itu berarti kita acuannya gula darah sewaktu atau GDS. Kondisinya ini terus alat apa lagi ya, timbangan udah. Nah, untuk timbangan ini nanti posyandu misalnya ada bekas-bekas yang pakai dacin disingkirkan, soalnya nggak boleh kelihatan di foto ada bekas dacin, karena kita kan pakai penimbangan yang digital ya, yang bayinya ditimbang dulu terus pencet tombol apa? Hold, iya, tombol hold sampai bunyi beep. Nah, kalau beep itu berarti angkanya keluar, itu yang timbangan yang dicatat di Lah, untuk pas pelayanan posyandu, ini belum posyandu yang apa sudah. Nah, ini saya cerita yang udah jalan. Itu ada yang pelayanan 1 hari sekali, ya. Kebanyakan 1 hari sekali. Jadi posyandu itu sisa buka dari pagi sampai siang, sore ya. Tapi saya menanginya siang. Saya udah balik, jadi sampai jam 2. Itu pertama itu buat bayi balita pagi. Nah, nanti agak siang sedikit 10 nanti buat dewasa lansia. Ada yang seperti itu. Ada yang di tanggalnya beda. Ya, gitu. Lah, ngerinya juga itu
Tapi ya jangan undang 10. Nanti gimana ya? Nanti di sini apakah 200 bisa gitu nek kadernya mencukupi sistemnya nanti main bon apa ya bonnya? Bon itu berarti nek misalnya kadernya dalam satu RW ya milih. Nah itu jadi nek misalnya kader 5 itu kurang, nanti kader dari tempat lain bantu gitu. Iya. Ya utang nanti gantian di daerahnya kurang, milih posyandu kader di tempat itu, gitu nyaur, gitu. Nah jadi dalam satu kali pelayanan itu kadernya yang banyak sekalian, sisa pelayanan sisa nanti ngentri. Selesai pada hari itu juga, jadi nggak punya utang entrian. Itu waktu yang apa kita kunjungan di posyandu lain desa seperti itu. Nah, ya kalau susah ya jangan dipaksa dulu, nggak apa-apa. Gih. Dibaca lagi ya Bu, tekanjutin nggih, menjelaskan hasil pengukuran berat badan normal, kurang dan tindakannya ini sudah ngerti nggih Bu? Sesuai dengan grafik nggih. Terus menjelaskan simulasi perkembangan vitamin A, obat cacing sesuai umur. Udah jelas juga nggih, sudah pernah dijelaskan nggih. Udah apalah ya, vitamin A yang warna biru, warna merah nggih. Nggih. Obat cacing juga lah ya, pada paham ya. Minimal itu dalam 1 tahun itu diberikan 2 kali. Ya, ini. Terus menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Udah pada ada di buku KIK ciri-ciri bayi yang balita ada apa ya bermasalah ya seperti kayak pucat, jatuh itu terus muntah, terus nya berwarna ya warna-warni gitu ya, mungkin merah, hitam gitu ya. Gitu ya. Lanjut, keterampilan ibu hamil menyusui, menjelaskan penggunaan buku KIA bagian ibu hamil sama nifas. Nah, nanti juga bukan itu pada apa? Misalnya ibu hamil baru ibu hamil yang udah sebelumnya hamil itu udah pada pengalaman gitu. Yang kita sedikit banyak edukasi kan yang ibu hamil baru hamil pertama kan belum ngerti ini buku KIA itu gunanya buat apa. Buku KIA itu yang warnanya pink bisa disebut buku pink atau buku KIA. Nah terus di buku KIA itu nanti kadang-kadang juga sekalian ngasih stikernya namanya apa? P4K. Baik di buku KIA maupun di stikernya itu dia ada perencanaan untuk apa ya HPL, terus nanti mau apa dia babaran di mana, dia mobilnya siapa, terus nomor yang bisa dihubungi siapa gitu ya. Itu kan harus dijelaskan ke ibu yang pertama kali hamil. Itu dapat apa lah ya Bu? Oke ya Bu? Ya lanjut. Melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu menyusui. Itu juga udah jelas ya. Kalau ibu hamil itu yang dipenuhi tinggi asam folat, terus tablet tambah darah, Fe sama yang tinggi protein. Ya, protein itu bisa dari daging, telur, ya betul. Terus apa ati ayam, ikan, gitu. Ya, jadi ibu hamil harus banyak protein hewani. Di sisi lain juga protein nabati juga bagus kayak tahu, tempe, gitu. Jadi jangan banyakin karbotok kayak misalnya nasi, seblak, kerupuk, ya mie, ya betul. Terus menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan, dan tekanan darah dengan kurva buku KIA. Ya. Jadi di buku KIA itu juga ada berat badan yang harus dipantau, ya kayak bayi ada grafiknya. Terus lilanya juga ya dipantau, nggak boleh kurang dari berapa ya? 3,5. Jadi udah pada paham ya.
Terus menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah. Dikasihnya berapa tablet, Bu? 90. Iya 90 selama masa kehamilan dikasihnya 90 tablet. Nah. Terus juga menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil sama ibu nifas. Nah, ibu hamil itu baiknya berkunjung ke fasilitas kesehatan minimal berapa kali? 6 kali, betul. Trimester pertama, iya Bu ya, betul ya. 1, minimal 1. Trimester kedua minimal 2. Nah, trimester ketiga minimal 3. Ya, 1, 2, 2, 3, 3. Jadi total 6. Ini selama masa kehamilan. Oke. Lanjut, keterampilan usia sekolah dan remaja. Melakukan penyuluhan isi piringku, aktivitas fisik dan cek kesehatan. Oke. Next, usia sekolah sama remaja itu kita fokusnya itu satu dari segi fisik ya, itu tinggi badan, berat badan juga sama kayak bayi balita, ada grafiknya. Nah selain itu juga fisik itu mata pandangannya masih jelas atau enggak. Nah terus kuku ya, kuku harus rajin dipotong. Nah selain itu apa, telinga, kebersihan telinga. Terus apa satu lagi? Anak-anak usia sekolah kan itu ya, jadi sedini mungkin ya pas sebelum sekolah bayi balita itu harus sudah diajarkan sikat supaya ya, supaya pas nanti udah usia balita itu tidak kesusahan makan makanan yang penting seperti apa, kayak daging ayam ya, itu kan kalau teksturnya ayam kan agak alot, kalau nggak punya gigi itu kasihan. Padahal itu kan makanan yang dibutuhkan untuk apa, balita supaya perkembangannya bagus kan dari itu protein hewani ini. Jadi sikat gigi itu kami ulangi di usia sekolah maupun balita itu penting dilakukan penyuluhan. Oke. Nah. Terus oh iya, untuk remaja putri juga sudah harus dibiasakan kebiasaan meminum tablet tambah darah. Tujuannya adalah nanti pas dewasa itu nggak kaget lagi minum tablet FE ya. Tujuannya itu karena apa? Kalau sudah terbiasa minum tablet tambah darah sejak remaja, padahal kan ini ya Bu, apa? Ketika menyerap pelajaran gitu, otak itu butuh asupan nutrisi dan juga oksigen. Yang bisa nganter itu yaitu dari HB. Ketika remaja putri itu ada siklus menstruasi setiap bulannya, otomatis kan darahnya atau HB-nya itu berkurang. Lah, kecenderungan itu yang membuat kadang-kadang ilmu dari sekolah tidak terserap secara optimal. Ada pengaruh itu lah, makanya minum tablet tambah darah yang rutin ya, supaya nggak usah pakai ini apa ya Bu, suara dibuat tikus apa ya? Yang ngomong-ngomong soal tikus ya Bu, cara mengusir tikus paling efektif tahu Bu? Nanti kalau dengan coba aja ya, mau melatih tikus ya, 1 hari kena tikus, 2 hari kena tikus ya, nanti yang ketiga kali tikusnya nggak mau makan atau apa tikusnya, ya kan? Tikusnya tinggal kan? Sama caranya nangkep pakai jebakan tikus, 1 kali 2 kali kena, besoknya lagi udah nggak kena lagi, padahal tikusnya masih.
Ya, cara paling efektif menangkap tikus adalah pakai perangkap tikus bu. Kita kenapa tikusnya lalu jangan beli pilok, bicat tikusnya merah atau biru yang colok, habis itu dilepasin lagi. Temennya yang pada takut. Biasa. Apa ya mas? Tikus yang lain menganggap itu musuh, warnanya beda, lari. Nah yang di warna nggak kerasa warnanya beda, ngikut temennya. Gitu. Nah, Radiomi tablet tambah data ya menjelaskan penyuluhan bahaya merokok naksa. Awalnya dijelaskan ya bu, ya kan ya bu, dapat apa ya? Ini naksa sama rokok itu juga termasuk bullying juga ya. Itu kan masuk ke kesehatan jiwa, ada masalah di keluarganya maupun di sekolah. Itu masuknya ke kesehatan jiwa juga. Nah, terus lanjut ke usia produktif dan lansia. Melakukan penyuluhan germas isi piringku, ini juga. Melakukan penyuluhan penyakit terbanyak di sini obesitas, hipertensi, stroke, kanker, PPOK apa dulu? Ya, penyakit paru, obstruktif kronis, TB, diare, jiwa, ya sama ini kemandirian lansia. Iya. Nah, ini kemarin yang obesitas sudah diajarkan juga cara mengukur IMT, juga lingkar perut ya udah tahu. Nilai oh diulangi. Lingkar perut berapa bu? Paling maksimal 80 untuk perempuan, 90 untuk laki-laki. Ya. IMT itu rumusnya adalah berat badan berbagi tinggi badan dijadikan meter dulu terus dikuadratkan. Hasilnya itu kurang dari 18,5 maka kurus. Ya. Terus lebih daripada 25 berarti sudah termasuk gemuk. Ya. Lebih dari 28 itu obesitas. Nah, yang bahaya itu yang obesitas. Ya. Nah, nilai normal berarti tadi ya 18,5 sampai 25. Karena obesitas ini sudah termasuk penyakit. Terus melakukan deteksi dini usia produktif dengan pengukuran lingkar perut, tekanan darah, gitu pada ngerti. Melakukan deteksi dini usia produktif. Nah, ini pada ngerti. Terakhir melakukan penyuluhan keluarga berencana KB. KB juga udah pada ngerti lah ya bu. Ya. Salah balik balik. Kepada Tuhan kan boleh pintar-pintar. Nama Allah sudah. Nah, tinggal praktek besok simulasi. Ya. Oh sekarang udah disiapin. Ya bu, kalau gitu kita coba langsung praktek aja ya bu. Mempersiapkan ya. Ada pertanyaan buat kan seputar prosedur ini bu? Aman? Aman? Ini untuk kalau dari Anda kan dari korporasan ada semacam iuran ya. Tapi kita kalau di sini kami punya kayak semacam infak seikhlasnya itu untuk menunjang kegiatan operasional juga kan tidak semuanya tercover dari dana desa, itu diperlukan atau tidak? Oke, pertanyaannya ini ya bagus ya. Jadi
kita misalnya ada SK ya SK dari kepala desa tentang apa sih ya, misalnya untuk harga stik ya, misalnya kolesterol maupun asam urat ya, itu boleh ya, itu karena kan kalau yang ditanggung oleh pemerintah itu ya gula darah sebenarnya ya. Untuk kolesterol sama asam urat itu kan ya dari sendiri gitu, kita harus beli alatnya, itu boleh, dasarnya adalah SK kepala desa. Iya, harganya sekian. Jadi Tarif bukan harga. iya, tarif untuk pelayanan itu boleh. Nah, yang di sini yang nggak boleh adalah ketika posyanduan balita tapi itu mematok harga 2.000 misalnya. Iuran. Harus 2.000 yang iuran, dan itu mematok harga itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau infak boleh ya. Ya, infak kalau kita tidak itu boleh. Seperti saya loh ya, gitu ya. Kalau untuk narik itu nggak boleh. Gitu. Oke. Ya. Ya. Jadi kan posyandu kan sudah lingkup semua ya. Saya nggak bicara posyandu atau posyandu lansia. Jadi posyandu itu ya nanti kalau ada data tarif untuk stik boleh. Dasarnya adalah SK kepala desa. Ya, jelas ya. Ibu jelas bu. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Ini besok mau langsung IRPR atau simulasi dulu yang sasarannya sedikit. Oh, coba. Tapi semua pos supaya kadernya aku yang tapi uji coba dulu Ya. kita belum mungkin belum awal. Nanti insya Allah November bisa ILP semua. Iya, bismillah. Ya. Jadi kalau prinsip saya difokuskan dulu ke balita. Kalau balita kan ya itu kan harus sesuai sasaran. Nah kalau yang remaja ya itu kalau yang mau ya dilayani. Kalau enggak ya harus dipaksa dulu. Jelas ya? Ya gitu. Nanti kalau ada ya dilayani. Sama kalau kemarin Gumelar gitu, yang datang remaja ya dilayani gitu. Enggak ya udah gitu. Ibu dan balita dan Ya, nah ini kan kayak kita kan karena ini baru jalan, terus juga harus ada sosialisasi dulu ke masyarakat, baik melalui dawis, PKK ya, yang nanti biasanya itu pengumuman di masjid. Jangan lupa ya ibu, hari ini posyandu balita di rumah Bu Sumina, ya ini ya. Jadi posyandu ini ganti melayani semuanya, bukan cuma balita tok, itu kan masyarakat juga harus tahu. Gitu. Ya Ramadan. Ada lagi pertanyaan? Ada jelas? Nah, praktik apa nih, Mbak? Oh ya, di mana ceritanya? Ya. Ada yang jadi kadernya, ada yang jadi seniornya. Ya. Jadi yang tugas adalah posyandu mana ya? Tunas bangsa. Di sini. Sejahtera. Mau yang tugas yang itu mohon. Wah, Kan yang burung tahu. Kulo Berarti ada 10. melihat. Ada Ada 10 berarti 2 posyandu ya yang tugas. kan warna 1. Iya. Biasanya sih ada yang cuma 5, ada yang 11, ada 11 Oh. Tapi kita nggak simulasi ya satu mejanya ada nih. Oh, kacangan aja ya. Saja supaya Ya. paham semua. Ya, oke. Nanti ada yang jadi pengunjung, pura-puranya jadi remajanya, ada yang jadi lansianya, kan sebenarnya kan beda-beda. Gitu. Ya, oke. Urutannya dari 1 sampai 20. Posyandu apa? Bina sejahtera. Bina sejahtera itu coba dilangkah. Enggak semuanya Oh, 1, semuanya. 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Ayo maju. Dari mana dulu?
Gitu. Oh, dikasih dulu aja ya, Bu. Ikut ya, Bu. Yuk, main dulu yuk. Pukul. Ya, yang nomor ketiga itu dari langkah 1. Oh, ada pun di bawah. Ya, satu bahasa di depan. Ya, berarti bawa kursi masing-masing ya. Udah habis semua. Sip. Riweh pada mau simulasi pelaksanaan Posyandu ILP. Bu, coba performnya dua orang Bu, udah ada perwakilan semua Bu. Dari Tameng 2 orang, Cibaru 2 orang. Itu bilang ada anak kecil. Ayo. Ayo tadi kasih melemparkan diri dulu. Kasih dulu nanti kita jelaskan lebih lanjut. Halo, buka dan sebentar ya. Bro, usul nih, nanti buka dan pas pelaksanaan posyandu kan realita kenyataannya kan campur-campur nih masyarakatnya nih. Nanti ada bayi balita, habis itu lansia, dewasa gitu kan ya. Nah, memang realitanya kan ganti-ganti. Nah ini supaya fokus karena kita mau intinya belajar. Ini persasaran dulu, balita dulu, nanti habis itu coba dewasa, lansia gitu ya. Ya kan jelas ya. Ini coba balita dulu, ya nanti balita
tekannya dulu. Paham untuk nanti dewasa lansia gitu ya. Ya, oke. Ya, oke. Kayak gitu ya. 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 Itu ada balita. Nah. Ya. 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 Nomor antrian. Ya. Ayo nomor antrian dibagi dulu. Ya. Mending Ya. Betul. Ya. Betul. totalitas ya demi Mas Rindi ya. Ya. Bu, bukan dulu nanti di langkah kedua, boleh sebutin antrian 1, antrian 2. Terus misi daftar hadir. Di langkah 1 misinya apa saja, Mas? Cuman tanggal sama nama. Nanti saya di mana? Berarti di situ. Nama dan tanggal. Ya, sama gambar hasil biasanya. Ada tanggal hadir lah ya. Oh Bu Wiwi yang kemarin ke pelatihan Bu. Kemarin juga ke pelatihan. Mbak. Sini gatel. Tapi nggak makan itu kan misalnya kayak telur busung itu loh. Sing protein jangan dulu kalau itu. Nama sasarannya ya, kalau berarti kan langsung daftar. Nama ibunya kalau mau dilayani sama nama anaknya. Terus ditambahin kalau balik. Iya bukan kan kelebihan protein apa-apa. Kayak dulu ya. Orang kering banget. Berarti kan dia tidak hadir ya. Terus hadir. Yang mana sama tulis baik. 3 di tengah. Betul. Ya. Tapi saya bukan anak pertama. Soalnya di meja 3 harus ada hasil pengukurannya. Oh di tengah ya?
Nih. Nah, ya. Nih, halo Bu Kader, nanti Bu. Nih. Untuk yang meja 3, ini pengalaman yang udah ya. Ini nanti kan meja 3 apa? Tulisannya pencatatan. Kan sudah diukur ya. Nah, kan ini tinggal itu menentukan hasilnya normal atau pembuatan intinya dibicarakan kan ya. Nah, ini ada yang kemarin itu cuman singkatan GB apa? Kan di situ ada 2 gizi buruk apa gizi baik. Nah, yang perlu diperhatikan di kalian baik atau buruk gitu loh. Kan petugasnya buatan bingung ya. Nah, misalnya T kan bisa tetap apa turun gitu. Dijabarkan mau misalnya huruf P itu ada 2. N kan jelas ya normal, tapi bisa juga naik kayak gitu. Nah, itu. Jadi, ditulis saja langsung. Jadi, seperti iya, betul. 3 itu masukin aplikasi. Karena angkanya kan udah ada. 3 tinggal masukin. Iya. Nah, Iya, 3 dan 4. Namanya di sini. Nah, nanti kalau untuk meja 3 itu kondisional Bu. Misalnya lagi sasarannya slow, ya boleh dikasih penyuluhan. Ini tetap apa? Tapi nek lagi kondisinya rame, udah tinggal tulis di situ aja, nanti biar terakhir di meja 5 yang kasih penjelasan. Kasih penyuluhan. Oke.
tujuannya bukan kita menyampaikan yang ramai seperti ini, tapi bahasanya juga disesuaikan bahasa orang satu Palestina. Ini nggak apa-apa ya, naik belajarnya lama nggak apa-apa, tapi biar jelas nanti. Oh ini berarti yang di poin yang lama harus lebih di drill. Biar. Sudah ini meja 3. Nah, ya, hebat. Lanjut. Nah, lanjut ke langkah keempat ya. Naik langkah keempat itu bayi balita berarti mendapatkan apa? Ya. Nah, baca C, vitamin A. Screeningnya apa? TBC. Yes, ditanyain. Oke. Terus ditanya juga imunisasi nih. Ini di langkah keempat. Riwayat nomor loro ki jelek lah, arep panggil panggil. Ini dilanjut ya, lupa itu. Nek ini geser langsung. Iya. Oh balik tambah undang. Lansia, langsung yang lansia langsung jadi benar ya. Ya, betul. Geser. Lansia jadi cung aja pada apa lansia. Apa launchingnya kapan? Tahun depan sudah mulai LP? Udah mulai sekarang. Sudah, ya tapi paling tahun depannya harus semua kayaknya. Harus semua. Yo, keren. Ya dari tempat yang lain. Kalau kita perai. Berarti satu pas hari Senin. Minggu kok. Minggu balik harus sampai ada 4 Pauze ya? 4 hari kan pautnya 4 minggu maksudnya kan ada 4 Iya. nah ini kan ada 6 berarti kan Ya. berdua KB jalur itu Sabtu bisa kali kan jam 10 jam 11 Orang apa mau mangkat awan balik sore ya masalah. ya iya tapi kan aku bayar sembari tanda pelet di jam 10 sih kita sini jam 12 kayak gitu ngomongnya mangkat anaknya dulu namanya Usung-usung. Ternyata banyak sekali ya. Ya itu mendengarkan keluhan dari kader Pak. Ternyata kader dulu mikir bukunya kadernya dan kader teman. Kader apa gitu. Oh, nah, mulas kok. Maksudnya regulasinya itu karena semua beban diberikan pada kader kayak ibaratnya ke desa kan per kader. Kenapa regulasinya nggak ada Indonesia? Nah, regulasi di sana pun kenapa duitnya orang bikin naik gitu? Nah, banyak karena secara formalnya tidak memenuhi syarat atau SDM-nya hanya itu loh. Urusannya mungkin gitu ya. Lu berarti masuk ke relawan. Ya, relawan ayo. Tapi kan harus mengikuti aturan yang diundang oleh jalan. Iya. Ikut ini, ikut itu.
sih kayak desa. Desa itu relatif SDM-nya kan di bawah lah ya. Tapi implementasinya hubungan gua aturan menteri sekaligus. Aturan menteri itu langsung ke desa. Temen desa, PMK, orang-orang kecamatan orang kabupaten ya. Yang tadi kayak sampaikan Pak Wanto itu. Kalau kasus sih. Aturan menteri kok dengan uang desa sih. Notabene ya sih rendah lah. Terus dua ya. Lama. Tapi nanti kalau sudah nanti ya cepat Biasa. Antri-antri. Tapi kan sih biasanya mungkin sampai jam 10, 11 itu jam 1 mungkin. Mana digabung sih ya Pak? Lansia balita ya? Dari bayi, remaja, balita, ya gitu. Kayak sekarang kan puskesmas juga harusnya puskesmas juga sekarang udah nggak sing komisar umum kayak gitu dia ada klaster anak, terus kayak gitu dewasa, terus lansia. Nah saya masuk kemana? Umurnya berapa dulu? Apa ya? Kalau di bawah dari 60 tahun ya berarti masih dewasa. Oh, iya. Kalau di atas 60 lansia. Siapa remaja? Apa? Remaja. Yang balita ini udah sepaham. Belajar banget ya Yang gitu. balita udah. Itu hamil. Umur Ini apa berapa? nih? Orang aja. Kepedean. Mbak, makan ayo. Nanti monggo Pak. Ayo. Dulan. Untuk mempermudah pencatatan ketika di posyandu, sebelum pelaksanaan posyandu kan kita sudah punya sasaran, bisa diisikan dulu di nama. Ada orang banyak nulis nama di pas itu bersama dulu kan kita punya Laras Ibu, yang pertemuan sebelumnya kan saya sudah pernah bilang nih, masing-masing posyandu minta dulu sasarannya, ditulis dulu sebelum pelaksanaan posyandu, biar pas pelaksanaan tinggal nyari, nggak usah nulis. Terutama bayi balita kan wis kena bayi balita ya.
lihat. Urung udah selebar. Ini Bu kalau misalnya Aku main. Ya, itu nanti terakhir yang ngumpulin untuk minggu bulan depan. Nanti ini ada nama ini dan kasih lagi ke yang Iya, pas bisa satu. Ini kondisi udah terisi. Ditumpuk aja dulu. Pengepulnya.